Udah nyala tuh. Udah dua-duanya. Sebenarnya apa sih intinya PSSI ngelanjutin kompetisi lagi. Ya jadi selamat sore lagi nih. Iya, sore lagi deh. Selamat sore menjelang maghrib. Kita menyapa teman-teman semua di diskusi kali ini sebenarnya lebih karena kita ngerasa udah lama nggak bikin kayak gini dan lagi pandemi juga, jadi kayaknya berhubung juga ada kabar kompetisi mau dilanjutin lagi, ya udah saatnya kita coba lihat opini dua orang ini tentang kompetisi yang akan berlanjut lagi gimana ke depannya, terus kira-kira Persija siapa apa enggak, terus ya lebih ke gimana ngejaga mood yang di awal kompetisi kan sempat satu kali menang satu kali seri itu, itu gimana dengan materi pemain dan segala macam. Intinya kalau kita lihat kan dari persiapan yang sejauh ini kita ikutin perkembangannya, kayaknya juga dari segi masalah tim Persija juga nggak ada masalah gitu kan, nggak yang tiba-tiba pemain pada cabut ya. pada gimana segala macam, pemain masih aman semua, tinggal nunggu kompetisi lanjut aja. Cuman yang menurut kita siap gak nih kompetisi dilanjutin, dan apakah memang kompetisi harus dilanjutin atau enggak gitu. Kalau harus lanjut kenapa, kalau enggak kenapa gitu. Sama lebih ke ya ngomongin seputar yang harus diomongin. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi nggak ngapa-ngapain. Enggak, gue sih nggak ngapa-ngapain. Lu yang ngapa-ngapain. Jadi kayak kompetisi memulai lagi nih. Tapi sebelum itu mungkin perkenalan perlu nggak sih? Nggak perlu. Perlu lah ya. juga. Perlu. Kalau Dila sering di sini kalau Ada ini baru. Bukan mau dikenal sama kita, harusnya formalitas Oh, saja. ya Sini udah. ada Boleh. sini ada bekik dan ya udah. kita nggak ada yang di interview orang, kita sama-sama Iya. kita semua. Udah ngomong dah. Ya itu tadi, jadi gue di sini kita bukan opini dari gue siapa, gue bukan pemain bola, gue bukan komentator bola, bukan pelatih, bukan pengamat, cuman ya kita ngobrol-ngobrol aja. Karena fungsinya kita kan ngeluarin opini, ya gitu dah. Iya. Tapi kayak kita juga perlu ada opini dari supporter sih. Iya. Kalau menurut dari gue ya. Ini Jadi supporter banget. Jadi lu supporter. ya gue mau ngakui sebagai supporter. Gue juga. Buktinya karena apa gua- lu supporter? Karena- Tanda-tanda supporter apa? Karena gue nonton Persija gitu kan, nonton langsung. Istilahnya gitu, Ada tanda lain ya menunjukkan lu supporter Persija? menunjukkan lah. Jadi ya udah, kenapa menurut lu kenapa? Enggak, maksudnya kan kita juga perlu ya opini dari istilahnya kan dari beberapa supporter gitu kan. Kita kan Jack Online pun juga istilahnya supporter gitu. Ya jelas. Iya, Jelas. makanya kan jadi perlu juga lah gitu. Maksudnya, Jelas. Tapi ini agak kalau gitu loh. Kan ada yang bilang di Indonesia itu komentator bola lebih pinter soal bola daripada pemain itu sendiri. Nah, cuman gini yang gue tunggu sebenarnya. Enggak gini, kalau ada counter setelah kita ngomong misalkan, lu ngatain doang, lu komen doang, coba lu main. Ya justru itu, kita nggak bisa main, jadi kita bisa menilai. Oke. Kalau pemain mungkin dia nggak tahu jeleknya dia di mana. Sebagai pengawas ya. Tapi Kita tetap menjalankan fungsinya masing-masing. Pemainnya biar main. Gua ngeliatnya sih gini, kenapa kita bisa ngomong, kita nggak bisa main. Iya, karena kenapa kita- pemain jago main, mereka nggak bisa ngomong. Iya. Ada beberapa pemain yang bisa ngomong, yang pada akhirnya setelah pensiun jadi komentator di TV segala macam. Cuman ya mungkin emang itu fungsinya kan. Iya, dan Gue sih ngeliat gitu ya, mungkin itu fungsinya, fungsi supporter, fungsi siapapun di luar sana, komentator segala macam, fungsinya untuk itu, untuk kontrol. Lu tuh jangan lewat batas, lu tuh ada di sini, lu tuh kurang segala macam. Dan gak ada salah juga kan ngasih masukan. Kasih masukan bukan berarti kita sotoy. Iya. Walaupun pada dasarnya emang kita sotoy sih. kita nggak bisa main. Kita nggak bisa main. Kita misalkan bilang itu blunder, kita juga nggak bisa bilang blundernya tuh harusnya gimana biar nggak blunder. pasti pemain juga pikir lu kalau udah lu main dah coba gitu kan. Ya, emang nggak, ya justru Lu kalau nggak bisa- ada pemain yang Itu yang salah. komentar kayak gitu nggak bijak juga ya. Coba lu main, ya gue bukan atlet, harusnya kan lu ya dengan kemampuan lu, dengan diberkahi fisik seperti itu lu bisa Iya. main lebih kuat dari kita. Kita ya Kita diberkainya mulut kita aja. mulut kita aja. Apa tangan kita yang menjahil. Jadi kenapa nih Liga mau dimulai lagi nih? PSSI kemarin udah ngeluarin keputusan bahwa kita akan lanjut Liga di bulan Oktober. Nomor. Gitu. Kalau dari
siapa dulu nih? Terserah dah. Kalau Liga dimulai di tengah pandemi sebenarnya. Berarti tanpa penonton. Liga tanpa penonton, sedangkan batok lagi sedangkan tim-tim di Indonesia butuh pendapatan dari penonton. Dan itu kompetisinya gimana sih? Kompetisinya full, right? Full, jadi ya maksudnya ya, Harusnya intinya kemarin. cuma dipercepat aja sih. Kayak misalkan sebulan lu bisa dapat 5 kali main. Dulunya dulunya 4 kali main gitu ya. Jadi kayak rada dicepatkan aja. Tapi kalau ngomong soal tanpa penonton, kayaknya nggak aneh-aneh banget ya ngeliat bola kita tanpa penonton. Udah sering. Walaupun dengan kasus yang berbeda gitu. Cuma kan sensasinya sama menonton bola tanpa penonton gitu. Enggak, cuman kalau gue sih nganggapnya ya kita tanpa penonton ada mungkin takutnya ada beberapa tim yang sebenarnya ngarepin pertandingan itu dengan penonton karena pemasukannya sebenarnya dari itu, bajunya polos, dia nggak punya apa-apa dari tanpa dari penonton, atau mungkin sebenarnya tempelannya banyak cuman nggak dapat apa-apa. Tapi terutama tim-tim kayak yang jauh-jauh tuh kayak Persiraja, teman-teman kan mereka juga butuh pemasukan nggak cuma dari subsidi sponsor atau segala macam, dari hak siar dan tiket juga mereka butuh gitu. Jadi kalau untuk tim-tim yang dengan kekuatan finansial yang teman aja nih jadi liga. Bang Jani yang biasa di podcast, cuman lagi nggak ada, temannya datang belum, kita sama main. Dia kalau dagang bukan kayak dagang, kayak manggil. Ya Bang Jani doang. Kayak nawarin. Udah pasti Bang Jani yang beli. Sama, gua nggak kayak gede. Gara-gara somai Itu pemasukan. Iya, tim-tim dengan finansial kekuatan finansial yang tidak terlalu kuat kan juga butuh pemasukan konvensional, ibaratnya kan. Gua nggak pakai dalam tanda kutip, gua pakai ibaratnya. Pemasukan konvensional ya dari tiket, Dari hak siar. Jadi ya mungkin itu juga kenapa diputusin pada akhirnya liga pusat di Jawa Tengah. Di Jawa, Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Dan kita harus main di Jawa Tengah. Kalau kita kenapa main di Jawa Jawa Tengah? Karena mungkin dari kalau ada gue baca dari web Persija itu kan ya Bantul tuh punya apa ya, kalau misalkan lu main di Persija main di Bantul tuh nggak pernah kalah, keberuntungan Di Solo sebenarnya. Gue dulu lama di Solo. Tapi Persija lebih sering menang di Solo daripada di Jogja. Tapi ya maksudnya kan sebelum ini ya Persija main di Bantul Iya sih. punya istilahnya ya menang berapa persen gitu. Oh gitu, ada perhitungan gitunya. Tapi terakhir kali gue nonton di Solo, Persija yang gue nonton emang menang terus sih. Tapi kita bisa ngalahin tetangga di Solo. Beberapa lama kan kita sempat imbang terus main di Jakarta. Pas main di Solo akhirnya menang. Tangga kita siapa? Yang waktu 83 menit itu kan iya. di Solo. Dia main di Kan Solo. sempat berapa kali imbang di Jakarta. Itu gue nonton lagi di kamar mandi tuh bener lagi nonton. Ya gol, ya kebobolan. Nggak tahu jadi anulir. Nggak dianulir, nggak dianggap. Nggak dianggap. Padahal kan emang gol. tanya yang di dalam kontennya. Dia di depan pas. Gitu ya. Pokoknya kenapa Bantul dipilih mungkin salah satunya dari segi ibaratnya dianggap Persija udah Persija udah bagus lah. sering lah nggak? Iya, Kenapa nggak di Jakartanya? Nggak, terlepas dari itu ya, terlepas dari hasil bagus ya. Gue rasa sih lebih sejarahnya kalau kita pernah berkandang di Bantul kan waktu itu. Iya itu. Sempat beberapa bulan berkandang di Bantul dan dari segi infrastruktur, mungkin dari segi relasi di sana, penginapan, makan segala macam udah kenal, udah gampang. Jadi mungkin salah satu dipilih Bantul. Kalau Manahan Solo gue nggak kurang ngerti juga. Atau mungkin Manahan kan baru di Iya, karena udah jadi, cuman mahal jadi mahal. karena faktor itunya, entah karena mahal, entah karena mungkin ada administrasi yang harus diurus gitu. Nggak tahu. Enggak, maksud gua kenapa nggak di Jakartanya, karena mungkin banyak korban itu. Mungkin ya, yang gue lihat sih karena Jakarta kan masih salah satu titik pusat kasus COVID paling banyak di Indonesia. Ya lebih menghindari kerumunan di jalanan aja sih. Walaupun mungkin PSSI kan bilangnya akan ada penetapan protokol dan segala macam. Mungkin demi meminimalir terjadinya penumpukan, karena kan ada beberapa juga yang pasti nekat ke stadion dan segala macam. Nah, mungkin biar nggak ada yang nekat ke Biar stadion. nggak ada yang nekat ke stadion, karena di belahan dunia manapun walaupun udah dilarang tetap aja datang. Gak usah ngomong di Jakarta, di Inggris pun Liverpool. Iya, Liverpool kemarin juara tiba-tiba ya datang kan. Udah nggak boleh datang, tetap
dekat ke stadion. Iya. Itu stadionnya gimana kalau di sana bentuknya? Kotak. Kan ada di internet kotak. Pada Kalau dia datang bisa kan. Liverpool salah. Iya pada ngerayain di depan stadion gitu. Jadi kan di stadion ya, ini kan stadion. Stadion nih Liverpool nih. Ini kan pagar nih. Ya pokoknya itu sih, itu mungkin lebih karena ke mengurangi peluang-peluang atau celah-celah mana yang bisa didatengin orang kan. Iya. Gue sih lebih ngeliatnya ke situ. Tapi kalau menurut berdua emang apakah harusnya liga udah mulai dari sekarang atau sebenarnya belum ideal atau gimana sih? Kalau menurut gua sebenarnya sih ya mendingan nggak usah dulu lah gitu, karena kita kan kalau menurut gua kalau liga-liga luar kan emang dia udah tinggal 5 pekan, Ya, tinggal 10 pekan. Kalau kita kan baru 3 pekan. Nah, masih Kita nggak ada panjang. yang disayangkan kalau emang tahun ini nggak ada liga, nggak ada yang disayangkan, orang baru 3 kali main. Terus ya itu tadi, sama liga kita kalau stadion tuh nggak ada suaranya, kayaknya tendangannya biasa-biasa aja gitu. Maaf kalau ada yang nonton pemain-pemain. Cuman ya kenyataannya begitu, kadang ada gol yang cek gitu. Seringnya tuh karena gol. Iya lebih karena efeknya sih. Iya. Lu kenapa? Ya kalau dari gua kan pro dan kontra lah. Lu pro apa kontra? Ya kalau gua sendiri tuh istilahnya ya gua nggak mau lah liga dilanjutkan, karena pasti liga dilanjutkan pasti ada beberapa yang bakalan numpuk gitu. Misalkan lu nobar nih, pasti bakalan ada nobar gitu sih. Nobar, nah itu kan menumpuk gitu. Jadi ya Tapi kan di Jakarta juga tadi gua pulang kerja udah macet. iya sih, tapi karena kan itu di jalanan. Kalau ini kan aja. Kalau ini kan benar-benar ya lu numpuk di suatu tempat gitu kan untuk Persija. Ya kalau dari gue itu kurang aman sih dari gue. Maksudnya Akhirnya ada pada penumpukan. penumpukan. Tapi kan tadi kita sempat bahas pemasukan klub segala macam ya. Mungkin ini salah satu alternatif, salah satu cara gimana ekonomi tetap jalan, sponsor Iya. klub tetap dapat pemasukan. Menurut gua mungkin salah satunya di jalan kan itu ya, lebih untuk menggerakkan roda ekonomi Roda lagi kan. ekonomi, iya. Lagi pula kan semakin kesini mungkin walaupun tingkat kasus COVID yang makin naik gitu, cuman kan seenggaknya awareness masyarakat tentang ini kan lebih semakin teredukasi lah, lebih semakin pelan-pelan. Gue juga ya. Teredukasinya apa nih? Teredukasi makin percaya atau makin nggak percaya? Nah ini maksudnya tadi lu bilang teredukasi. Nah itu salah satu alasan PSSI. Jadi kayak kampanye new normal gitu. Ya iya, makanya kan PSSI pasti nerapin protokoler yang bisa membantu menekan penyebaran COVID kan. Nah, makanya Itu protokolernya tuh dengan yang datang stadion dengan ditembak-tembak di kantor-kantor. Tetap nggak boleh kan untuk penonton? ya, tanpa penonton. Mungkin dari petugas-petugas yang di dalamnya tetap harus pakai masker, tetap jaga jarak, tetap Ada swab testnya, ada rapid iya, testnya tetap gitu. mengurangi sentuhan-sentuhan yang tidak perlu, kayak Nafri Setiawan, dikat. Kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi kalau pemain terus mau datang di swab test dulu, di rapid test dulu. Ntar kalau tiba-tiba dia positif, Jadi karantina, jadi karantina nggak boleh main. nggak boleh main. Atau liganya semua nggak boleh jalan. Nah, Ini kita tinggal nunggu dari PSSI-nya ini apa ada bakalan langkah seperti apa gitu. masalahnya kan Ketika ada- PSSI kan itu selalu ini kan, PSSI itu pintar sebenarnya. Mereka selalu punya rencana berlapis. Jadi Kalau misalkan nggak pinter ya kayak kita aja. mereka punya rencana berlapis, kalau misalkan ada kejadian gimana, udah disiapkan rencananya. Kalau misalkan nanti ada apa-apa, udah disiapkan rencananya. Kayak ya PSSI kan gimana nanti, ada aja lah pokoknya nanti idenya gimana. Gue percaya itu aja. Iya nggak Ki? Iya. Kita kan nggak Iya, berarti tinggal nunggu langkah dia nih, ntar ketika ada yang yang positif, langkah dia tuh seperti apa? pasti ada aja langkah ajaib lah dari Ntar, dari PSSI. ntar lu rapid test. Tapi kalau dulu tuh kan pemain ada tes urin gitu-gitu ya, di stadion ada ruang tes urin gitu-gitu. Itu aja nggak jalan. Jalan sih. Karena tes urinnya bukan di stadion, di rumah sakit. Jadi 3. Nah, ya tapi nggak apa-apa lah. Moga-moga ya yang lebih itu sih kayak waktu mungkin kalau dengan adanya bola lagi toko-toko apa yang jual-jual Iya, merchandise kita pengen beli lagi. sempat datang ke outlet kan. Iya. Kita nanya salah satu faktornya apa, penurunan penjualan. Kenapa? Karena nggak ada kompetisi. Tapi Karena gini, kalau sekarang orang kalau menurut Bang Dila, gimana? kalau mereka beli baju ya karena tujuannya buat dipakai ke stadion. Nah, tapi kalau sekarang gini, sementara kompetisi nggak ada, mereka mau beli baju buat dipakai kemana? sekalipun kompetisi jalan, banyak orang-orang yang
nggak kerja nih gara-gara ini gitu maksud gua ya Kan nonton di rumah, ya lu nggak harus datang ke stadion lah. bukan maksudnya Ambil positifnya gitu. enggak maksud gua gini dengan harapan ketika kompetisi jalan merchandise jadi laku lagi cuman kan yang buat ngelakuin ini yang bikin laku Yang bikin kan beli banyak gitu, yang beli lagi. anak-anak yang kalau lu tetap kerja walaupun 2 bulan di rumah tetap nulis terus terus banyak yang misalkan Empat 4 bulan dia di rumah terus kerja dari rumah kalau gua sekali ke kantor dan itu berjalan sebelum corona sih sebenarnya. Nah, Lu masuk jam 7 pulang jam 2 kan? Mending jam 11 di sini. tapi nggak apa-apa lah kan nggak mungkin ada yang nonton temen gue di sana ternyata direkturnya nonton nah gitu maksud gua itu maksud gua yang mau buat beli tetap aja nggak ada Nggak punya duit iya, kan? banyak orang yang Iya lagi. karena pandemi ini kan ada yang akhirnya ya banyak teman-teman kita juga ada yang jadi 25% tuh. Oh iya. Iya kan? Nah, dari salah satu tim bola juga dia kerjanya kan. Nggak iya. Dia berapa persen? 25%. 25% terus nggak lama tetap WhatsApp gua minta caption kan kayak gitu tetap kerja. 25% dan untung laptopnya nggak diambil. Makin inside jokes. Iya ya, kenapa? Jadi menurut lu solusinya gimana untuk ngelakuin, bikin laku si merchandise itu tadi lagi? Solusinya tuh sebenarnya bukan di PSSI. Jangan disebut lah, ntar gue takut ada Inter datang. Enggak, solusinya solusinya ya itu, solusinya sebenarnya sih ini tuh nggak ada solusi menurut gua. Ini COVID aja kelarin dulu, cuma karena kapan? Itu bingung. Oh, ibaratnya lebih kayak udahlah. Tunggu kelar dulu dah gitu. Mau gimana lagi? Enggak, sekarang tuh lebih kayak yaudah emang kita kan diminta bersahabat dengan COVID kan. Ya udah, ya pakai nonton aja lah, nggak apa-apa dah. Gitu. Kita hajar terus aja, mungkin lebih ke sini tuh. Karena Ya udah. kalau kita berharap COVID selesai, mungkin nggak dalam waktu dekat reda gitu kan. Nah, lebih ke gimana caranya kita ngelakuin semuanya balik lagi. Semua harus hidup lagi. Dengan ibaratnya kalau main game, tantangannya lebih levelnya lebih naik nih. Friend, nggak boleh korek lu, friend. Musuhnya ini gua nggak ada air tadi lu pada punya gelas itu gua boleh minta jadi kayak gitu sih Gitu-gitu friend jadi kan. ke Pantan ya Sama kalau gini, tim-tim bola di Indonesia itu kalau main di luar kandang itu kayaknya adem gimana ya, hambar-hambar aja mainnya, dan kalau dipaksa main di Jawa semua kayaknya gue takutnya cuma kayak rekaman di siaran TV gitu. tapi lu percaya gak? Kan banyak tuh pemain bola yang bilang iya kalau main tanpa penonton tuh rasanya tuh hambar, kurang semangat segala macem. Lu agak setuju dengan itu nggak? Atau ya emang skill lu kayak gitu, emang skill lu segitu, kalau lu emang jago lu bisa menang? Ya, tapi ngaruh juga sih kayaknya. Soalnya kayak dulu zaman misalkan kuliah pas zaman main futsal, ada cewek yang lihat kayak lebih semangat aja. Iya, jadi kayak ya. Tapi saking semangat aja Semangat jadi berantakan mainnya. Jadi ya kalau misalkan lu main gitu tapi lu kayak main biasa aja gitu, jadi nggak ada rasa-rasa lu pengen menang gitu loh apa gitu misalkan. Tapi kalau misalkan lu ada yang nonton, kayak misalkan lu kalau lagi main futsal apa turnamen gitu, ada yang nontonin, ada yang mendukung itu kan, jadi gua nggak boleh nih ngecewain dia gitu, misalkan gua nggak boleh nih dia capek-capek datang, udah capek-capek nonton. Tapi kalau ini kan supporter juga tetap nonton. Iya, tapi kan rasanya tuh kurang gitu. Bener nggak sih? Iya. Atau lebih ke ya iya bener sih, lebih ke ditemenin lah jadi nggak canggung-canggung amat kalau main sepi gitu. Apalagi ini kan liga tanpa degradasi gitu. Jadi jadi itu tanpa degradasi, gue belum tanpa lihat degradasi. beritanya. Gue Gitu. emang semenjak pandemi ini lebih fokus untuk, bukan fokus kerja sih, fokus untuk ngomongin orang. sama FIFA. Tapi gini lagi sih, kalau kita ngomongin kompetisi lagi, gue juga ngeliat kayak Pak Ferry itu sebenarnya penasaran apa kasihan gitu, karena ketika timnya lagi bagus terus ada aja gitu. Dulu kan QNB Oh iya, secara QNB materi lagi oke nih. Iya, kita QNB akhirnya bisa ngegolin 3 kali di Malang. Iya di mana 4 gol. di Kanjuruhan. BP bisa hat-trick, terakhir BP kayaknya itu. Iya, sempat leading walaupun akhirnya imbang lah kan. Iya, emang kalau di Malang nggak boleh menang. Karena hujan, jadi Hujan. fokus gitu, ada Maksudnya kalau main di sana hujan mulu. bikin. Jadi iya Pak Ferry Ferry Paulus ya,
Jadi kalau kita melihat timnya momen lagi bagus nih, teman-teman juga lagi antusias banget. Semangat ya. Tapi ada aja kayak dulu di QNB League Force Major dibekuin sama Cak Imam. Terus sekarang lagi oke-okenya ada Mark Klok, ada Evan Dimas, segala Evan Dimas sama Mota. Persija, ada Mota, ada Aspaldo. COVID-19 maksud gua apa ya? Apa menurut lu gimana nih Pak Ferry selalu dalam istilahnya apes nih? Enggak, mungkin juga Pak Ferry tahu liganya mau berhenti jadi bagusin. Maaf Pak, enggak. Bikin yang bagus terus apa faedahnya lu bikin klub yang bagus terus nggak main? Ya nggak nyambung juga. Enggak juga. Cuman emang sebenarnya sih kita juga pernah bagus. Nggak, maksudnya bagus secara materi pemain yang benar-benar kayaknya segala lini kita oke nih. Kita bukan yakin bagus juara secara dari tim awal, ya. Kita yakin juara dari Iya, awal. yakin. bukan bagus secara tim. Kalau bagus secara tim kan pas kemarin juara juga kan sebenarnya kedalaman squad Persija nggak dalam amat gitu. Tapi pas juara kemarin tuh pemain lengkap semua. Di segala lini mungkin lengkap, cuman di segala lini nggak diwakili nama-nama yang Iya. top di kelasnya. Iya. benar. Iya. Gitu kan kayak sekarang ada Mark Klok di tengah, ada Mota, terus di belakangan segala macam. Di belakang ada Luigi yang makin kekar. Luigi Yang tiap hari lari lah sih. dari juara bos. Segala lewat. Iya, di belakang ada Berfasut nggak? Nggak. Di belakang gawang gitu kan. Iya, jadi di setiap lininya lagi oke aja tuh sebenarnya nggak bagus. Jadi gitulah ya, kalau gue rasa sih apapun keputusan yang dipilih, kita berharap semua klisenya nih ya, bahasa klisenya, kita berharap yang terbaik. Persija juga mainnya bisa maintain mood bagus yang kemarin di awal kompetisi dan bisa menjawab rasa penasaran sih. Kalau gue bukan ekspektasi ya, rasa penasaran bisa nggak sih kita main bagus dengan materi pemain yang oke. Bagus, iya. Kalau gue jujur termasuk orang yang lu punya materi tim bagus, belum tentu main lu bagus. Karena bisa jadi di masing-masing lini ini ada ego yang nggak bisa tersalurkan, maksudnya ada ego yang justru bertabrakan gitu kan, yang pada akhirnya merusak tim. Ya untungnya waktu lawan Borneo kemarin pertandingan perdana kita bisa ngeliat masih aman lah, nggak ada ego. Kemarin itu kita 2 kali menang. 1 kali menang, 1 kali seri. 1 kali menang, 1 kali seri. Jadi emang lebih berimbang aja dari segala lini. Pemain-pemain jadi lebih nahan ego, tahu fungsi masing-masing gitu. Nggak yang karena ngejar trofi top scorer jadi maruk, jadi nggak jelas mainnya kayak Mohamed Salah kan. Jadi nggak kayak gitu. Muhammad Salah bagus banget. Enggak, Fardi jadi. Ya itulah. Iya, siapa supporter yang nggak pengen tim juara? Iya. Ada tim yang 30 tahun masih didukung nggak ke juara-juara. Juara juga Ada juara kan. 3 langsung lagi. Apaan 3 langsung? 3 trofi langsung. Iya, itu mah biasa aja sih. Enggak, kalau ngomongin kalau ini keluar dari Persija. Itu bukan 30 tahun, bukan itu doang. Leicester Leicester kan karena nggak menyandang status tim unggulan. Kalau tim yang kemarin juara yang merah itu kan sebenarnya tuh nggak unggulan, cuman pada lupa aja ingetin masa lalu terus. iya benar sih. Dia udah nggak unggulan. Bukan unggulan sih. Tottenham sih sebenarnya. Bukan unggulan, lebih favorit. Tottenham. Kenapa? Iya. Udah, jadi ngomongin Liga Inggris. Jadi intinya itu Persija semoga kedepannya pas kompetisi mulai lagi kita bisa main bagus lagi. Dan kalau gue berharap COVID-19 bisa reda dalam waktu dekat, kayaknya enggak juga. Cuman semoga apapun yang diambil nanti keputusannya bisa bermanfaat untuk Tapi semua. tetap berharap semoga tiba-tiba mau tidur siapa tahu udah nggak ada COVID. Iya, itu mungkin dipersiapkan lebih matang aja sih protokol kesehatannya gitu. Tapi Biar kita deket-deketan. pemain lebih aman. Kita nggak protokol kesehatan, kita ada protokol itu ada kesehatan ya. Kita tadi ada. Oh, tuh. Kita sebelum duduk pakai ini pakai ini dulu. kita nggak pakai masker. Enggak kan kita udah di kantor gua rapid terus, lu juga rapid. Iya, gua rapid. Di kantor dulu kan? Kantor gue sini. Kantor dia di Sana sana. saya. Ya intinya mungkin pemanasan dari kita itu dulu. Kalau kesempatan berikutnya kita ada waktu lagi untuk bikin kayak gini dan semuanya bisa mendukung produksi kayak nggak hujan, terus kamera siap, baterai siap, segala macam. Depan kita bisa bikin. Dan ada pembahasan, kalau ada pembahasan mau bahas apa? Kalau ada pembahasan mau bahas apa? Masa besok kita bahas apa? Bahas Persija lagi. Kan Kita bisa jadi kita nggak bahas Persija doang. Iya. Bahas yang lain-lain ya. Masih banyak yang kita mau bahas. Oke. Udah itu dulu dah. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.